Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 19 Februari 2024. Dan tentunya beberapa menit ke depan kita akan menyajikan dan juga menginformasikan konten-konten yang telah dimuat di Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan tentunya di halaman pertama kita sudah menyajikan beberapa headline. Yang paling pamungkas adalah PPK diberi waktu hingga 2 Maret. Sebagai informasi, lakukan rekapitulasi perhitungan suara pemilu. Saksi di Tamalan Rea protes cara PPK hitung suara. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Makassar memutuskan menunda rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di 3 kecamatan. Sejatinya, rekapitulasi dimulai minggu kemarin, namun ditunda hingga hari ini. Ketiga kecamatan itu adalah Mariso, Mamajang, dan Makassar. Koordinator Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM KPU Makassar, Muhammad Abdi Goncing mengatakan, untuk melakukan perhitungan suara, kecamatan memang membutuhkan kesiapan dari setiap penyelenggara di tingkat kecamatan. Misalnya di Kecamatan Makassar itu sampai semalam kami lakukan komunikasi biar pelaksanaan lebih terkendali, ungkapnya. Untuk waktu perhitungan suara, kata Abdi, tingkat kecamatan diberi waktu hingga 2 Maret 2024. Ia menegaskan penundaan 3 kecamatan ini tidak berkaitan dengan keterlambatan logistik seperti saat pemilu berlangsung. Dan kita juga menampilkan grafis jadwal rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024, di mana seperti yang kita ketahui sudah dilaksanakan bersama 14 hingga 15 Februari 2024 merupakan agenda penghitungan suara. Disusul 15 Februari hingga 20 Maret 2024, rekapitulasi hasil perhitungan suara. Penetapan hasil pemilu 2024 paling lambat 3 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Dan Oktober 2024, pengucapan sumpah atau janji DPR dan DPD. 20 Oktober 2024, pengucapan sumpah, janji Presiden dan Wakil Presiden. Jadi terhitung masih ada beberapa bulan lagi hingga nantinya di Oktober 2024 akan ada deklarasi atau juga pengucapan sumpah, janji Presiden dan Wakil Presiden. Dan 3 tahapan proses rekapitulasi perhitungan suara, di mana ada persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian keberatan. Di mana tahap pertama persiapan yaitu setiap petugas melakukan persiapan rekapitulasi mulai dari kecamatan hingga tingkat nasional. Kedua, pelaksanaan. Petugas melakukan rekapitulasi setelah menerima kotak suara tersegel dari seluruh TPS. Proses pelaksanaan dimulai dengan melakukan rapat pleno rekapitulasi. Yang ketiga, penyelesaian keberatan. Tahapan terakhir berlangsung pada tingkatan kabupaten kota, yakni pihak saksi dan Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur selisih rekapitulasi jika terdapat hal yang tidak sesuai undang-undang. Selain dari informasi mengenai adanya PPK dan juga bagaimana proses rekapitulasi penghitungan suara, kita juga menampilkan informasi belum ada calon gubernur Sulsel dari Golkar. Mungkin boleh dibantu scroll sedikit, ya. Ini ada penyampaian statement yang langsung disampaikan, belum ada pemanggilan untuk penentuan siapa calon gubernur Sulsel dari Partai Golkar yang akan diusung. Demikian dikatakan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin ketika dimintai komentar mengenai pemanggilannya ke DPP Golkar pekan lalu. Pria yang biasa disapa Iyas ini dipanggil oleh DPP Golkar bersama 4 orang lainnya. Mereka adalah Ketua DPD Golkar Taufan Pawe, Wakil Ketua DPP Golkar Nurdin Halid, Bupati Lu Utara Indah Putri Indriani, dan Bupati Goa Adnan Purih Taisan YL. Iyas mengatakan pemanggilannya ke DPP Golkar 16 Februari lalu bertujuan memberi penguatan SDM kepada para bakal calon kepala daerah sepertinya. Ini akan dilanjutkan di halaman 7. Dari informasi ini maksudnya adalah ada bekal yang harus dipersiapkan, dan persiapan itu dilakukan oleh DPP Golkar melalui Golkar Institute untuk menatap Pilkada serentak 2024 mendatang.
Dari informasi belum adanya calon gubernur Sulsel dari Partai Golkar, kita juga ada informasi 50 caleg Makassar lolos. KPU mengatakan tidak benar. Di media sosial beredar informasi mengenai daftar 50 calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar yang dinyatakan lolos. Dalam daftar itu sejumlah nama petahana DPRD Makassar tercantum seperti Irwan Jafar, Fasrudin Rusli, dan Erik Horas. Ada juga nama Haji Rahmat Taqwa Quraisy dan sejumlah petahana lainnya. Lalu benarkah informasi ini? Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menyebut informasi tersebut tidak benar. Langsung disampaikan oleh Komisioner KPU Makassar Muhammad Abdi Goncing, menegaskan proses rekapitulasi sementara berlangsung. Rekapitulasi suara tingkat kecamatan, kata Abdi Goncing, baru dimulai kemarin, tepatnya pada 18 Februari 2024. Selain dari informasi yang simpang siur tidak benar adanya, kita juga menampilkan ada dokumentasi rapat pleno dari PPK. Boleh dibantu scroll? Ya, ada dokumentasi di bagian bawah. Rapat pleno antara petugas pemilihan kecamatan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan Tamalate di Aula BPSDM Jalan Sultan Alauddin Makassar pada Minggu 18 Februari kemarin. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 dari seluruh TPS dimulai pada 17 hingga 22 Februari nantinya. Selain itu, kita juga menampilkan informasi PKB dan Nasdem berpotensi gabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ya, informasi ini juga sudah simpang siur di media sosial seperti yang diketahui oleh Tribuners, pastinya sudah mengakses sosial media sosial Instagram dan juga media sosial lainnya. Ini ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan juga Surya Paloh. Dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendadak dipanggil menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Minggu 18 Februari kemarin. Dan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni yang mengonfirmasi adanya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh itu. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa diakses ke halaman 7. Mungkin akan kita bahas sedikit lebih lanjut ya. Sahroni menuturkan kedatangan Surya Paloh ke istana itu bukan inisiatif pribadi. Surya Paloh hanya memenuhi undangan dari Presiden Jokowi. Namun Sahroni tidak mengetahui pasti agenda yang dibahas oleh Jokowi dengan Surya Paloh. Sahroni hanya mengatakan pertemuan itu merupakan hal biasa. Pertemuan itu, kata dia, hanya bagian silaturahmi saja. Dan diketahui Partai Nasdem pada Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres. Nasdem bahkan menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai capresnya. Dan berangkat dari politik, tentunya kita akan melanjutkan informasi di halaman 8 masih seputar dengan politik, di mana kita menampilkan hasil pemilu sementara di tahun 2024, di mana grafis dan juga langsung ada profil yang kami tampilkan DPD RI. Ya, kemudian ada juga suara 3 besar DPR RI Sulsel 1. Ada beberapa partai yang kami tampilkan. Namun sebelum itu di grafis DPD RI yang paling unggul dari angka yang kami tampilkan adalah Al Hidayat Samsu. Kemudian disusul oleh Abdul Waris Halid, dan ada juga petahana Tamsil Lindrung, petahana Andi Muhammad Ihsan, Andi Maradang Makulau. Kemudian ada Andi Hatam Marakarma, Idrus Paturusi, Musa Zalusu, Nasyid Umar, dan Andi Yaknin Pajalangi. Petahana masih perkasa nih. Kami menampilkan headline seperti itu dan kontennya rekapitulasi perhitungan suara calon legislator DPR RI masih dinamis hingga saat ini. Dari suara masuk di daerah pemilihan dapil, Sulsel 1 sudah mencapai 50%. Beberapa petahana masih berkuasa atas penantang baru di masing-masing internal partai. Seperti Partai Nasdem menjadi peraih signifikan dengan tembus 100.000 suara. Suara Partai Nasdem disusul Partai Golkar dan Partai Gerindra.
Sementara itu Partai PKB dan Partai Demokrat mengisi posisi buncit untuk sementara. Ya, ini adalah ada kurang lebih 9 partai yang kami tampilkan. Ada dari Partai PKB, kemudian ada petahananya, Gerindra juga bersama petahana, PDIP bersama petahana, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan juga Demokrat hingga P3. Yang paling banyak diraih oleh, untuk saat ini yang paling banyak diraih oleh 47.000 ya, 47.865 oleh Hamka Bekadi dari Partai Golkar. Kemudian kalau dari PKB sendiri yang saat ini unggul adalah Syamsur Rizal dengan perolehan suara 17.298. Dari Partai Gerindra, Azikin Sultan unggul dengan angka 25.647. Kalau dari Partai PDIP sendiri ada Ridwan Andi Witiri dengan perolehan suara 30.150. Nasdem sendiri oleh Fatmawati Rusdi, mantan Wakil Wali Kota Makassar, dengan perolehan suara 37.643. Ya, disusul juga dengan partai lainnya seperti Partai PAN sebanyak 36.852 oleh Ashabul Kafi, Demokrat oleh Aliyah Mustika Ilham dengan perolehan suara 15.259 dan P3 sebanyak 43.228 yaitu dari petahana Amir Uskara. Nah, selain itu di samping grafis kita sudah nampak juga di layar kaca Anda suara caleg Nasdem berkurang. Partai Nasdem Makassar menemukan perubahan suara dalam situs pemantau pemilu Komisi Pemilihan Umum. Perubahan suara itu diklaim terjadi penurunan suara sebanyak 1.000 dari hasil seharusnya. Komisi Saksi Nasdem Makassar, Mario David, mengatakan banyak laporan warga resah akibat suara di info pemilu KPU berubah. Hal itu terjadi kepada seluruh calon anggota legislatif dari Partai Nasdem yang maju ke DPR RI. Ini ada statement yang disampaikan, di mana menunjukkan kemarin di pukul 7 dan pukul 8 ini ada penurunan semua suara caleg Partai Nasdem khususnya yang ada di DPR RI. Menurutnya hal itu tentu mengkhawatirkan karena kehilangan suara banyak. Adapun kata Mario David, dirinya mengetahui jika aplikasi Sirekap bukanlah data real count karena berbagai kesalahan. Sirekap, kata Mario David, hanyalah jendela informasi kepada masyarakat yang dilakukan KPU dalam rangka akuntabilitas publik dan informasi. Selain dari partai dan juga adanya informasi mengenai petahana yang masih perkasa, kita juga menampilkan KPU tunggu rekomendasi PSU Bawaslu. Ya. Komisi Pemilihan Umum Makassar tunggu surat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar untuk melakukan pemungutan suara ulang. Bawaslu Kota Makassar sebelumnya menemukan ada 2 tempat pemungutan suara di Kecamatan Ujung Pandang berpotensi pemungutan suara ulang. TPS itu berada di TPS 2, Kelurahan Bulo Gading. Bawaslu menemukan 2 orang dari luar daftar pemilih tetap mencoblos di TPS tersebut. Satunya lagi terdapat di salah satu TPS Kelurahan Baru, di mana ada 4 orang ikut mencoblos saat pemilu namun di luar DPT. Sayangnya, TPS di Kelurahan Baru belum diidentifikasi oleh Bawaslu mengenai lokasi TPS-nya. Dan Koordinator Divisi Sokdikli, Parmas dan SDM KPU Makassar, Muhammad Abdi Goncing, mengatakan saat ini KPU masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan PSU. Ada juga informasi lintas intervensi saksi. Proses pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 di Kabupaten Sinjai selesai. Namun, proses pemilu 2024 di Desa Kasibute, Buleng, Kecamatan Sinjai Borong menuai sorotan. Proses perhitungan suara di Desa Kasibuleng diduga terjadi praktek kecurangan. Kepala Desa Kasibuleng, Bahar, diduga mengintervensi para saksi untuk keluar dari TPS saat perhitungan suara dimulai. AB mengatakan hal tersebut diduga untuk mendukung istri Kepala Desa Kasibuleng, Bahar, yang merupakan caleg DPRD Sinjai Penang. Protes saksi ini adalah prosesi rekapitulasi perhitungan suara memanas di Kecamatan Tamalan Rea juga pada Minggu 18 Februari
yang dimana disebabkan oleh aksi protes sejumlah saksi terhadap panitia pemilihan kecamatan, di mana sejumlah saksi tak terima dengan cara PPK dalam melakukan rekapitulasi suara, di mana juga proses rekapitulasi suara mulanya dilakukan per TPS, artinya petugas PPK membuka kotak suara mulai dari TPS 1 kelurahan tertentu, kemudian berlanjut sampai TPS terakhir. Dari kotak suara TPS 1, rekapitulasi dilakukan mulai dari Presiden, kemudian menurun dari DPD RI, DPR RI, DPRD, Provinsi, lalu DPRD Kota. Prosesi perhitungan secara seperti ini diprotes saksi sebab dinilai tidak efektif dan berbeda dengan kecamatan lain. Ya, ini tentu juga kita butuh keterlibatan dari saksi untuk bisa bersama-sama mengawal kalau misalnya terdapat agenda seperti ini yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperbincangkan begitu. Kemudian dari mata lokal memilih kita tentunya akan membahas dari halaman atau rubrik Tribun PSM. Namun sebelum itu buat Tribuners ketahui bahwa di halaman pertama kita juga sudah menampilkan barcode untuk bisa di-scan khususnya untuk informasi yang menginformasikan berita terkini PSM Makassar di website Tribun Timur. Kalau dari Tribun Timur Cetak edisi hari ini, kita menampilkan mengenai jelang PSM Makassar versus Bali United. Ya, ada dokumentasi dan juga beberapa headline asah kemampuan kiper jelang pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. PSM Makassar kembali menggelar latihan rutin di Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa pada Minggu 18 Februari sore. Latihan ini sebagai persiapan jelang duel lawan Bali United di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu 24 Februari. Salah satu bagian penting yang menjadi perhatian pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, adalah penjaga gawang. Kiper utama PSM Makassar, Reza Arya Pratama, mendapat latihan khusus dari pelatih kiper Muhammad Sabilillahi di sesi latihan kali ini. Muhammad Sabilillahi mengasah akurasi umpan penjaga gawang Juku Eja, dan pelatih berusaha memperbarui gaya permainan penjaga gawang, di mana umpan akurat atau distribusi bola menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh penjaga gawang. Kemudian dari asah kemampuan kiper kita juga menampilkan headline Bali United target 3 poin. Pelatih Bali United Stefano Cugura menargetkan meraih kemenangan atas PSM Makassar di pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Pertandingan ini akan berlangsung ya seperti yang Sivio sampaikan tadi pada Sabtu 24 Februari dan kick off akan dimulai pada pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Saat ini Bali United menghuni peringkat keempat di papan klasemen dengan memperoleh 41 poin dari 12 kemenangan, 5 imbang, dan 7 kekalahan. Bali United sebagai tim tamu juga tidak ingin merosot dari 4 besar papan atas klasemen sementara, di mana saat ini Serdadu Tridatu di ambang batas terlempar dari 4 besar dengan berada di peringkat 4 dengan 41 poin. Ya, seperti yang saat ini Anda saksikan di layar kaca, statistik penyelamatan 5 kiper Liga 1 2023-2024. Ada Adilson Maringa dari Bali United, Sonny Stephens Dewa United, Julian Schwarzer Arema FC, Nadeo Argawinata Borneo FC. Dengan masing-masing kami menampilkan ada beberapa pertandingan yang sudah mereka lalui hingga penyelamatan. Nah, itulah tadi informasi dari Tribun Timur Cetak edisi kita hari ini. Sekali lagi buat Tribuners ketahui bahwa saat ini kita sudah menampilkan scan barcode untuk Tribuners bisa mengetahui lebih jelasnya informasi terkini dari informasi PSM Makassar. Dan untuk Tribuners mungkin yang saat ini bingung gitu dan ingin menghubungi untuk berlangganan bisa menghubungi kami di nomor 0411-811-5500 atau juga bisa melalui SMS atau WA di nomor 081-1413-5555. Untuk itu sekian informasi yang kami sajikan dan kami informasikan buat Tribuners, buat Tribun Timur Cetak edisi Senin 19 Februari 2024. Tentunya jangan lupa saksikan program review koran setiap harinya dan juga program reguler setiap harinya yang akan kami sajikan untuk Tribuners. Saya Fiona Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.